Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan kaum mukmin yang berjuang hingga akhir zaman. Ibu bapak sekalian, di dalam bulan Ramadan ini kita sering mendengar bahwasanya Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Makanya Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Jadi kalau kita mengingat gitu kan, apa saja yang turun bersama Al-Qur'an, Allah akan memuliakannya. Bagaimana Jibril ditugaskan untuk menyampaikan Al-Quran kepada Muhammad SAW. Sehingga Jibril dikatakan penghulu para malaikat. Begitu juga ketika Quran ini turun kepada Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah dikatakan sebagai Rasul penghulunya para nabi nanti di yaumil akhir. Begitu juga bulan ketika diturunkannya Al-Quran, dia juga dikatakan adalah bulan yang paling baik. Dia adalah penghulunya bulan-bulan yang lainnya. Ibu dan bapak sekalian, lalu bagaimana gitu kan dengan kita yang nggak membawa Al-Quran, kita juga bukan sebagai nabi, kita juga bukan sebagai orang yang istimewa. Tetapi Allah juga menjadikan kita adalah orang-orang yang siap menerima Al-Quran karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis dikatakan la hasada illa alatnataini rajulun atahullahu hadal kitaba faqama bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Rasulullah bersabda, bukanlah sebuah iri kecuali dia menginginkan dua kenikmatan. Yang pertama, kenikmatan Al-Quran yang akan diberikan Allah kepada seorang laki-laki, kemudian ia membacanya ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang. Kemudian yang kedua dikatakan wa rajulun a'tahu Allahu malan fahuwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dan seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya harta dan dia menginfakkan sepanjang malam dan siang. Hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini hadis yang redaksinya ini adalah dari Rasulullah, tetapi dia isinya merupakan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan ini bukan sebuah iri. Kalau bukan sebuah iri yang negatif, dia berarti adalah iri yang positif.
Nah, iri yang positif ini dikatakan ghibthah. Jadi kita benar-benar menginginkan bahwasanya kita ini akan mendapatkan kedua hal tersebut. Ibu dan bapak sekalian, ada bengong aja, ngantuk ya. Jadi memang kalau masih pagi itu biasanya masih seger gitu kan. Tapi kalau udah diem gitu kan 10 menit, nah saya khawatir itu makin khusyuk. Jadi dikatakan iri yang seperti ini lah hasada, hasad itu sebenarnya artinya adalah dengki gitu kan. Jadi yang pertama dikatakan orang yang memang dia intensif bersama Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Bagaimana caranya kita agar menginginkan intensif bersama Al-Quran? Kalau kita menginginkan intensif bersama Al-Quran, harusnya juga kita mengenal siapa yang kita lakukan atau yang kita perlakukan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini apa gitu kan? Al-Quran ini apa ibu bapak sekalian? Al-Quran ini dia mukjizat. Al-Quran ini dia adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia perkataan Allah, bukan perkataan manusia, berarti dia ada unsur kesalahan nggak di dalamnya? Enggak. Ada unsur kebohongan nggak di dalamnya? Ada unsur mengajak ke perbuatan buruk nggak? Enggak. Berarti dia adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang menjadikan kita selamat di dalam perjalanan kehidupan dunia dan akhirat. Makanya dikatakan orang yang baca Quran itu iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa inna ya'ti yaumal qiyamati, sesungguhnya dia pada hari kiamat ya'ti, dia akan menjadi syafaat bagi kalian. Dia akan menjadi sahabat bagi kalian. Apa artinya sahabat gitu kan? Sahabat itu biasanya kita sering nyapa enggak, ibu bapak sekalian? Sahabat kita sering menyapa. Kita kadang-kadang kangen enggak kalau enggak ketemu dengan Al-Quran? Kangen. Kalau sahabat biasanya gitu kan, kalau kita tinggalkan, dia marah enggak? Dia marah. Lalu kalau dikatakan ya ashabil Quran, dia adalah sahabat gitu kan bagi kita, lalu di mana kita memperlakukan Al-Quran? Ya ibu bapak sekalian yang biasa tiap hari sudah ketemu dengan Al-Quran, alhamdulillah kita merasakan bahwasanya ketenangan di dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang-orang mukmin apabila disebut nama Allah, dzukirallahu, mereka berzikir kepada Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Jadi tanda-tanda cinta itu hatinya bergetar. Kalau disebut nama Allah itu hatinya bergetar. Ibu bapak sekalian pernah ngerasakan jatuh cinta? Kalau dulu biasanya jalan-jalan naik apa, Bu? Pak? Mungkin naik bus. Mungkin juga kita sering ngobrol tentang sesuatu. Disebutkan namanya si Fulan gitu kan. Si Fulan, katakanlah namanya si Ina gitu. Kemudian ketika dikatakan si Ina, oh iya ini Ina, jangan-jangan dia seorang yang saya suka gitu kan. Padahal nggak tahu nih si Ina tinggalnya di kampung apa gitu kan. Di kampung sebelah, di kampung mana kita juga nggak tahu gitu kan. Tapi hati kita itu pada saat itu
langsung connect. Nah, itulah sebenarnya yang kita inginkan juga ketika kita berada ataupun ketika kita tilawatul Quran. Mereka memiliki keinginan dan hatinya itu tergerak agar menginginkan bersama Al-Quran. Nah, ketika kita ingin merasakan dekat dengan Al-Quran, nah pada saat itulah kita mungkin akan senantiasa terus-menerus untuk membacanya. Ibu dan bapak sekalian, kita ini kadang-kadang nawar-nawar gitu kan untuk membaca Al-Quran. Berapa banyak kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Insya Allah selesai dalam 30 hari atau 29 hari. Di luar Ramadan berapa? Mungkin gitu kan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Tetapi diusahakan setiap hari kita tidak meninggalkan Al-Quran. Nah itu biasanya kalau kita nawar-nawar. Tapi beda dengan sahabat pada waktu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikatakan usahakan Anda hatam selama sebulan. Oh sahabat ini protes gitu kan. Ya Rasulullah, saya kalau sebulan bukannya dia ngeluh kebanyakan tapi kurang gitu kan. Gimana kalau saya melakukannya 2 kali di dalam sebulan? Rasulullah mengiyakan, ya boleh gitu kan 2 kali dalam sebulan. Kemudian, wah kalau boleh berarti saya boleh lagi nih protes gitu kan. Protesnya ini nambah kalau sahabat. Nah, gimana kalau saya menyelesaikannya 3 kali di dalam sebulan? Ya boleh. Terus protes gitu kan sampai dia mengatakan bagaimana kalau saya menyelesaikannya 10 kali di dalam sebulan? Artinya kalau 10 kali berarti dia menyelesaikannya 3 hari sekali. 3 hari sekali. Ketika mau nanya lagi Rasulullah langsung bilang gitu kan, jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu nanti kamu akan terbebani. Padahal kita kalau selesainya 1 juz saja sehari kadang-kadang kita udah terbebani. Di sana bukan di sini. Kalau ibu-ibu mah rajin, bapak-bapak rajin di sini. Tiap hari tadarus gitu kan. Kita selesai insya Allah bisa 2 kali dalam sebulan Ramadan ini. Amin. Amin. Insya Allah mungkin ada yang bisa 3 kali gitu kan insya Allah. Nah pada saat itu gitu kan kita langsung berhitung di dalam diri kita. Kalau kualitas sahabat dia protesnya itu adalah menambah di dalam kebaikan. Kemudian protesnya kita mungkin sebaliknya gitu kan. Untuk mengurangi kebaikan. Jadi kalau bisa dibilang, kalau dulu dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, sesungguhnya mereka adalah umat terbaik yang diturunkan Allah di muka bumi ini. Ya, kalau kita mau mencontoh, apa kita mengurangi apa menambah, Bu? Harusnya mirip-mirip lah dengan sahabat kan. Ya walaupun cuman mirip, insya Allah yang ini sebenarnya yang kita harapkan gitu kan di dalam kehidupan kita. Ada seorang sahabat Abu Musa Al-Ansori ini ketika karena kecintaan dia kepada Al-Quran, Abu Talhah Al-Ansori ini ketika mentadaburi ayat 41 di surat At-Taubah menemukan ayat infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kamu baik dengan merasa ringan khifafan wa thiqalan maupun merasa berat dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Ketika beliau menafsirkan kata-kata infiru khifafan wa thiqalan, perasaan ringan itu apa? Abu Musa Al-Ansori ini dikatakan ketika dia mentadaburi ayat ini umurnya 90 tahun. 90 tahun muda apa tua? Bu, Pak?
kondisinya 90 tahun masih seger atau udah sakit-sakitan. Kira-kira 90 tahun itu gitu kan, ketika mendapati ini dia merasakan, oh ayat ini kalau khifafan atau keadaan yang ringan, oh ini untuk anak muda. Tapi kalau dikatakan sikolan yang merasa berat, ya saya ini gitu kan, yang umurnya 90 tahun. Pada saat itu diserukan untuk berjihad. Berjihad itu berperang. Akhirnya si sahabat ini, Abu Talhah ini, dia langsung mempersiapkan persenjataannya dan ikut berperang. Pada waktu itu perangnya dengan menggunakan kapal. Akhirnya dibujuklah si Abu Talhah ini sama anak-anaknya. Udahlah Pak, Bapak ini udah sering kali ikut berperang sama dengan Rasulullah. Cukuplah kami yang menggantikannya. Tapi beliau masih berpegang teguh bahwasanya perasaan berat ini sebenarnya untuk saya. Ya saya tetap harus berangkat di dalam jihad fisabilillah ini. Ya akhir cerita, akhirnya beliau berangkat menggunakan kapal. Dan di kapal itu akhirnya beliau syahid di perjalanan sampai 9 hari di kapal. Kemudian dikuburkan di mana? Enggak dikubur di laut, dibiarkan di bawah. Tapi karena syahid ini gitu kan, ya badannya ini tidak berubah jadi bau ataupun tidak berubah menjadi kondisi yang busuk. Akhirnya beliau dimakamkan setelah sampai di daratan atau sampai di pelabuhan. Masyurul muslimin rahimakumullah. Jadi memang di dalam melakukan ketaatan ini, melakukan kegiatan bersama Al-Quran ini bisa jadi dia adalah sesuatu yang berat. Karena sesuatu yang berat itu katanya kalau dia sudah dimulai, insya Allah merasa ringan. Kok ada gitu kan orang yang bisa lari maraton 42 kilo. Kira-kira dia latihan apa latihan? Pasti dia butuh latihan. Bisa jadi dia awalnya hanya lari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Baru tambah terus, bisa sampai 42 kilo. Begitu juga dengan kebiasaan kita dengan Al-Quran. Ya Alhamdulillah kita udah bisa menyelesaikan mungkin 1 hari menyelesaikan 1 halaman. Di bulan Ramadan ini kita tambah jadi 2 halaman. Nah ini sudah jauh lebih baik dibandingkan kalau kita tidak pernah memulai. Jadi memang yang paling sulit adalah saat kita memulai gitu kan untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, lalu apa yang kita lakukan agar cinta kita semakin bertambah di dalam kita melakukan interaksi dengan Al-Quran. Dikatakan di surat Muhammad di ayat 8 dan 9, walladzina kafaru fatasallahum wa dhalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dan orang-orang kafir itu pasti hancur dan sia-sia perbuatan mereka. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang telah Allah turunkan, Al-Quran, maka sia-sialah perbuatan mereka. Jadi ibu bapak sekalian, kalau orang-orang kafir dia menjadi hancur karena dia membenci Al-Quran. Harusnya orang-orang mukmin dia akan menjadi mulia karena dia mengambil Al-Quran sebagai jalan hidupnya. Lalu apa akibat dari orang yang tidak mencintai Al-Quran? Mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran, mereka yang tidak mencintai Al-Quran. Kemudian bagaimana orang yang beriman, orang yang mencintai Al-Quran? Ya orang yang mencintai Al-Quran itu juga ada macam-macam. Ada orang yang langsung mengijabah atau berinteraksi dengan maksimal dengan Al-Quran,
baik tilawatan, membacanya, kemudian tadaburon, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Tapi ada juga orang yang senang untuk membacanya saja. Ini nggak disalahkan oleh Rasulullah. Karena pada dasarnya orang itu pengetahuannya senantiasa bertambah, kemudian Allah beri hidayah di dalam perjalanannya, dan insya Allah dia akan mampu untuk mentadaburi insya Allah di kemudian hari. Kenapa orang juga mudah untuk lemah di dalam melakukan ketaatan? Karena dikatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan adalah musuh kalian, maka jadikanlah ia musuh-musuh. Sesungguhnya dia akan mengajak para pendukungnya agar menjadi penduduk neraka. Jadi kalau orang tidak menyeru kepada kebaikan, ya jalan satunya adalah jalan yang dibisikkan oleh syaitan untuk masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Kemudian mengapa kita harus mendekatkan diri dengan Al-Qur'an? Yang pertama dikatakan awaman kana maitan fahyainahu, dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan, waja'alna lahu nuran yamshi, dan kami jadikan untuknya cahaya, kama fin nasi kama mathalahu fi zulumati laisa bi kharijin minha, yang dengan cahaya untuk dapat membuatnya berjalan di tengah-tengah manusia. Jadi orang yang tidak membaca Al-Quran dikatakan di dalam Al-Quran awaman kana maitan. Maitan itu bukan mayit, tapi seperti orang yang sudah mati. Keinginannya sudah hilang. Keinginannya untuk berbuat baik sudah luntur. Keinginannya untuk memperbaiki diri orang lain dan keluarganya itu sudah hilang. Kemudian dikatakan fa'ahyainahu, lalu kami hidupkan dan kami jadikan untuknya cahaya. Lalu Allah berikan cahaya kepadanya. Ini kan yang kita minta tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah langsung jawab, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan kepada orang-orang yang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan yang kau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang sesat. Kemudian di akhir ayatnya dikatakan, apakah sama dengan orang-orang yang berada di dalam kegelapan yang dirinya tidak dapat keluar darinya, demikian dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi bedanya orang yang ketika dia sudah dijawab oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim, dan dia diberikan cahaya, Allah juga mengatakan wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah. Nah, ketika udah dijawab seperti itu, jangan kita mengambil jalan yang tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang maghdubi alaihim waladdallin, di tafsir dikatakan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau kita berjalan di tengah gelap, kemudian kita mendapat cahaya, kira-kira kita sampai nggak di tujuan? Sampai nggak, Bu? Pak, gelap ya, udah mulai ngantuk. Ya kalau mulai ngantuk nggak nyampe emang. Apalagi kalau gelap gitu kan, kesandung udah pasti. Tapi gitu kan, kalau kita memegang cahaya, kita memegang lentera, kita tahu tujuan kita, insya Allah kita selamat. Mungkin nggak kesandung? Mungkin lah, orang ada batu. Orang yang dapat petunjuk aja masih mungkin kesandung. Apalagi Anda nggak dapat petunjuk gitu kan. Udah pasti nyandung-nyandung atau nabrak-nabrak. Jadi ibu bapak sekalian,
Kalau kita dikasih petunjuk sama Allah, kita dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil. Kalau kita sudah mengambilnya gitu kan, belum tentu kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Makanya dikatakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga? Allah nanya kepada kita. Falamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, belum nyata bagi kalian yang melakukan jihad di antara kalian, wala ya'lamanna sabirin, dan belum nyata kalian orang yang sabar. Jadi berada di dalam kebaikan itu juga harus ada jahada, harus ada usaha, harus ada niat, harus ada amal, harus ada yang kita lakukan usaha untuk mencapainya. Kemudian kalaupun sudah berusaha, apakah kita sabar untuk sampai di tujuan? Kadang-kadang belum tentu kita sabar. Kita tahu kita udah menjalaninya, belum sampai gitu kan, sampai di tujuan. Udahlah, ngapain juga gitu kan. Kayak puasa gitu kan. Puasa kan cuma 14 jam. Dari pagi sampai sore kita sabar. Tapi kalau udah di luar, panasnya luar biasa seperti minggu kemarin gitu kan. Ngelihat orang itu masuk ke warung, ke warteg. Walaupun dia remang-remang, kita tahu gitu kan. Wah, enak nih minum nih kayaknya. Wah, enak nih makan nih kayaknya. Karena kakinya kelihatan gitu kan dari jauh. Nah, yang seperti ini juga belum nyata orang yang sabar. Gitu. Bisa jadi juga kadang-kadang kita kesandung gitu kan. Kalau kesandung seperti itu, makanya buru-buru kita untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Al-Qur'an, kita juga harus mempersiapkan kita mendekatkan diri pribadi kita, keluarga kita, masyarakat, bahkan negara ini untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alif lam mim itulah adalah ayat-ayat Allah yang penuh hikmah, petunjuk dan rahmat dalam menjalani kehidupan bagi manusia yang senantiasa berbuat kebaikan. Alif lam mim ada artinya enggak? Enggak ada artinya. Tapi kenapa dikatakan ketika ada alif lam mim, ada huruf hamim, kemudian alif lam ro, biasanya ayatnya mengatakan tentang apa? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Dzalikal dan itulah kitabul la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalam. Kemudian ketika hamim gitu kan, hamim wal Qur'anil hakim, selalu mengatakan setelah ini namanya huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu kalau bagi bangsa Arab mereka tidak pernah mendapati huruf ataupun kalimat seperti ini. Makanya orang-orang Arab ketika dikatakan alif lam mim, hamim langsung terperangah. Kita juga sama sih terperangah. Bedanya orang Arab pengen tahu apa yang sesudahnya. Ketika kita dikasih tahu sesudahnya, kita juga nggak tahu artinya. Itu bedanya kita sama orang Arab. Nah biasanya setelah huruf muqatta'ah ini, yang kedua selalu mengatakan keajaiban dari Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalam apa yang Allah turunkan. Kemudian hamim wal Qur'anil hakim. Selalu mengatakan Quran ini yang agung. Jadi kalau ibu bapak sekalian mendapati huruf muqatta'ah di dalam Al-Quran, berhenti sejenak dan coba dilihat nanti itu selalu bicara tentang Al-Quran. Mukjizat Al-Quran, keistimewaan Al-Quran. Insya Allah mungkin nanti setelah ini kalau ketemu dengan huruf muqatta'ah, kita buka artinya. Nah dikatakan juga di dalam Al-Quran, insya Allah dia akan menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Innalladzina yatlunal kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyatan
yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, menegakkan sholat, dan menginfakkan apa yang telah kami berikan kepada mereka, baik dengan rahasia dan terang-terangan. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan mengharapkan tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak pernah rugi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran diiringi dengan menegakkan sholat, menginfakkan apa yang Allah berikan kepada mereka, baik terang-terangan ataupun rahasia, ini kan sebenarnya interaksi kita dengan Al-Quran. Al-Quran isinya apa? Al-Quran kalau nggak isinya perintah, dia isinya larangan. Kalau dia perintah, kita langsung melakukannya, baik itu menegakkan sholat ataupun menginfakkan apa yang Allah berikan kepada kita secara rahasia ataupun terang-terangan. Kemudian ini dikatakan tijaratan lan tabur, sesungguhnya dia melakukan tijaratan, perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurur rahim. Allah menyempurnakan pahala buat mereka dan menambahkan karunia-Nya buat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pemberi apresiasi perbuatan hambanya. Ibu dan bapak sekalian, apa yang kita lakukan ketika kita sudah tertarik dengan Al-Quran? Apa yang kita lakukan untuk menambah kecintaan kita kepada Al-Quran? Yang pertama, kita harus dekat dengan Allah. Karena kita membaca Al-Quran ini adalah kalamullah. Kita harus senantiasa beriman kepada Allah. Walladzina amanu asyadda hubbal lillah. Dan orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi kecintaan kita kepada Allah ini harus senantiasa semakin bertambah. Kemudian yang kedua adalah kita harus senantiasa bermujahadah. Bermujahadah ini bersungguh-sungguh untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bermujahadah untuk taat kepada Allah, taat kepada kami, akan kami tunjukkan jalan-jalannya, dan sungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang